yang abadi, yang baik, bahagia. Bako, bahagia yang kok, bakoan. Bahagia itu berarti yang tetap, yang abadi. Kelihatannya sepele, tapi itu akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala. Al-Baqiyatus Shalihat ini bisa menggantikan sholat sunnah, bukan sholat wajib, sholat sunnah. Jadi kalau males pisan, pas bangun di malam hari terek tahajud tekarariem. Nah inilah cobalah al-baqiyatus shalihat sambil merem, tidak hanya sebentar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, terus tambah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini dianggapnya mungkin bagi kita sepele, tapi ini kalau diterima oleh Gusti Allah bisa jadi itulah penyebab mendapat rahmatnya Gusti Allah. Jadi sejak zaman Alindur saya kan. Jadi kita kadang-kadang apa ya, tariris, yang kalau bebas macul, ya sudah itu saja daripada kosong-kosong sekali. Ya, jadi orang itu kudu lumayanan, gitu lah. Lumayanan. Jadi urusan akhiratnya kudu lumayanan. Susuganan silang sak meke diterima ku Gusti Allah. Buktinya Imam Al-Ghazali di antara sebab mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa dari lalat yang hinggap di apa itu? Di tempat tinta beliau. Nah itu Imam Al-Ghazali yang segitu ilmunya sampai sekarang masih bermanfaat kita pelajari. Ini bahkan ini termasuk yang lagi kita pelajari ini adalah berasal dari kitab Al-Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah. Nah, itu doa dari lalat itu karena dia merasa tidak terusir ketika dia pengen minum dari air yang ya dari tinta itu, dibiarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali karena kasihan. Nah ternyata disitulah dapat maghfirah, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakila hiya ila qaulihi illa billah. Jadi al-baqiyatus shalihat ini ada yang mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai situ. Ada lagi kaul walaupun ini enggak kuat sampai wala haula wala quwata illa billah, sampai situ. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alai syamsu. Sungguh aku mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih aku cintai daripada terbitnya matahari.
Kita ketika matahari terbit merasa senang, merasa gembira, itu banyak harapan. Nah bagi Kanjeng Nabi itu juga menyenangkan bagi Kanjeng Nabi ketika matahari itu terbit. Tadi kata Nabi, aku mengatakan subhanallah sampai akhir itu lebih aku sukai, lebih menyenangkan diriku daripada terbitnya matahari. Jadi kalau ditimbang ya, terbit matahari di pagi hari itu adalah juga rahmat Allah. Nah mengatakan subhanallah walhamdulillah itu juga pertolongan Gusti Allah, berarti rahmat Allah. Kalau berdasarkan hadis ini nilainya lebih tinggi pertolongan Allah mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Gampang kelihatannya tapi belum tentu. Di pagi hari kita akan mengatakan itu, belum tentu. Kalau Gusti Allah nggak nolong mah nggak bisa, walaupun sesuatu yang sepele. Al-khamisah subuhun quddus Rabbul malaikati waruh. Ini kalimat yang kelima adalah ungkapan subuhun quddusur Rabbul. Nah ada yang Rabbuna ini mah ada. Rabbul malaikati waruh langsung gitu. Ya nggak masalah kalau subuh quddus Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh, nggak masalah, di sini tidak ada, ya tidak apa-apa, itu lebih komplit. Apa sih subuh? Lain subuh pakai shad. Kalau subuh mah pakai shad bahak. Ini mah pakai sin, artinya maha suci. Beda ucapan, beda hati kan. Ya. Ismani min asma'illah, dua kata ini adalah termasuk salah satu dari asma Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sa'lab kullu ismin ja'a ala fa'ul fahuwa maftuhul awal illa subuh wal quddus. Menurut ahli bahasa bernama Imam Sa'lab, setiap isim berwazankan fa'ul maka fi'ilnya difathahkan, kecuali dua kata ini. Coba aja kita jumpai ada kalimat ghafur. Kalimatnya ghafur, jadi fa'ul. Ini harusnya mah sabuh gitu, tapi ini mah subuh. Quddus, apa itu ya? Ghafur, wadud, itu kan sama aja, wadud, ghafur gitu. Jadi fi'ilnya yaitu huruf yang pertama difathahkan, kecuali dua ini. Fa inna dom fihima aksar, karena untuk lafaz subuh mendomahkan fa'il atau huruf yang pertama itulah logat yang terbanyak. Jadi boleh mengatakan subuh quddus, gak apa-apa, boleh. Wa qara'a huma Sibawai bil fathi, dan Imam Sibawai ini juga pakar bahasa Arab, ini juga membacanya bil fathi. Jadi sabuhum quddus. Jadi kalau dengan begini jangan menyalahkan ketika kita mendengar ada orang mengucapkannya
Beda dengan kita makan seringnya kan subuhum kudus. Ternyata ada yang sabuhum kudus. Bahkan itu kalau si tahu, maka benar kalau orang itu banyak pengetahuannya tidak mudah menyalahkan. Gitu. Wal farqu baina tasbih wa taqdis anna tasbiha yakunu bit ta'at. Kalau secara bahasa kata tasbih dan kata taqdis semuanya itu adalah mengungkapkan bahwa Allah itu maha suci. Sama. Menyatakan Allah maha suci. Sama itu. Tasbih mensucikan itu artinya menyatakan Allah itu maha suci. Begitu juga taqdis. Sama. Tetapi ternyata antara tasbih dan taqdis berbeda. Anna tasbih yakunu bitta'at wal ibadat. Yang namanya mensucikan atau menyatakan bahwa Allah itu maha suci, meyakini kemahasucian Allah adalah dengan ketaatan dan ibadah. Wa taqdis yakunu bil ma'arif, sedangkan apa itu? Meyakini atau mengungkapkan bahwa Allah itu maha suci adalah dengan melakukan kebajikan maksudnya. Atau dengan ma'arif itu berarti makrifat, pengetahuan. Ya, kalau makruf nanti jawabannya awarif, mirip ini. Ma'arif bi dzatillahi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi. Ma'arif itu. Jadi makrifat, mengerti tentang zat Allah, sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah. Jadi kalau orang itu mengucapkan subhanallah, subhanallah, itu berarti tasbihnya bil qaul. Dan ini termasuk ibadah. Tapi ada lagi, orang itu diam saja, tapi itu juga sudah mengungkapkan kemahasucian Allah. Kenapa? Karena dia itu ngerti tentang Allah. Disinilah kelebihan daripada orang alim. Karena yang tidak ngerti tentang yang ngerti tentang Allah dan sifat-sifat juga perbuatan Allah adalah orang alim. Orang alim ketika dia tidur atau dia diam, dia juga sudah sama bertasbih, bertakbis dia. Karena dia ngerti. Maka Nabi menganjurkan kun aliman, jadilah kau orang yang alim. Ternyata diamnya saja ibadah. Lain kayak saya ini orang bodoh, kalau pengen mensucikan Gusti Allah ya dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah dan seterusnya. Berupa ibadah. Karena tidak begitu ngerti. Nah, kalau orang alim dia juga melantunkan subhanallah walhamdulillah, berarti dia melakukan dua tasbih, yang satu tasbih, yang satu takbis.
zikir itu ada juga yang abadi, sudah melekat pada dirinya karena sudah jadi pengetahuan dan menjadi keyakinan. Walaupun dia itu tidur, istirahat, tapi tetap dihitung ibadah. Kalau rugi, ini nanti sesuai. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu. Karena kenyataannya gitu. Orang alim dengan orang bodoh seperti saya tidak sama. Orang alim ketika dia juga fisiknya, lisannya mengatakan, dia sudah mengatakan sudah melakukan dua ibadah. Ibadah. Etan mencapai ku Bali teh. Lebih diamnya tuh. Lebih Diamnya tuh ibadah. Tapi harus alim ya, bukan karena nasab. Awas. Ayfayakunu takdis at-tafakkur fi zalik. Tuh. Kalau yang namanya takdis itu memikirkan tentang hal itu, yaitu tentang sifat-sifatnya Allah, zatnya, af'alnya, dan semua itu adalah suci. Ya, bahasa Arab mungkin kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita kadang-kadang agak susah. Seperti ada hadis an-nadhafatu minal iman. Ada lagi hadis at-tahur syatrul iman. Nah, an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Tapi ada lagi hadis at-tahur syatrul iman. Kata Imam Al-Ghazali, beda nadhafah dengan tahur. Kalau yang namanya tahur itu adalah kesucian hati. Dan di sini Kanjeng Nabi-nya sendiri beda ungkapannya. Ketika beliau mengatakan an-nadhafah, beliau pakai min. Tuh, memang Kanjeng Nabi itu ketika menyampaikan kata-katanya itu sangat pilihan sekali. An-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman. Kalau bagian dengan separuh itu beda. Kalau bagian belum tentu separuh. Tapi kalau syatrun itu separuh. Maka ketika beliau mengatakan at-tahur, Kanjeng Nabi mengatakannya tidak at-tahur minal iman, tapi at-tahur syatrul iman. Kesucian hati itu adalah separuh dari iman. Nah, berarti lebih tinggi at-tahur syatrul iman, karena yang namanya syatrul itu setengah, separuh. Sedangkan min itu bagian. Bagian mungkin bisa kecil, bagian. Jadi yang namanya bagian kan bisa 0,1, 0,2, 0,3. Tapi kalau syatrul mesti 0,5 dari 50%. Setengah.
Tuh, jadi antara takdis dengan tasbih sama-sama menyatakan kemahasucian Allah, ternyata beda nanti dalam penerapannya kata tersebut. Rabbul malaikati waruh, Tuhan para malaikat dan Tuhan arwah. Arwah di sini maksudnya malaikat Jibril. Wa fil hadis alladzi rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi atau wa Tirmidzi wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Sunni Ali Zubair, ma min sabahin yasbahul ibad fihi illa wasarihun yasrah aywal khalaik sabbihu al-malikal kudus rabbal malaikati waroh. Di suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dari sahabat Nabi Az-Zubair, ada hadis yang bunyinya ma min sabahin yasbah, tidaklah pagi hari yang dialami oleh para hamba Allah di pagi hari itu kecuali ada yang menyeru, ada seruan sebetulnya. Apa itu? Wahai para makhluk Allah, maksudnya terutama manusia dan jin, sucikanlah atau bertasbihlah kalian semua kepada Al-Maliku, seorang raja atau raja kalian, yaitu Allah yang maha suci. Dia adalah Tuhan para malaikat dan Tuhannya Jibril. Jadi ada anjuran, cuma kekafiran. Tibra. Ya, itu malaikat itu setiap pagi berseru seperti itu. Ya, kalau saya kalah oleh yang jago coba perhatikan, kalau jam 3 itu ada yang golok, jam 12:30 ada itu yang jago ya. Wah, itu mah ayah kita kila-kila kan namun tabuk. Ayah terus. Yang 11. Ya, 11 sudah tetek. Ada petang. Oh, itu ayam jago kupuluru gitu tuh. Di sebagian kitab itu tuh kalau bahasa Arabnya uzkurullah gitu. Kemana ada? Uzkurullah, mirip coba. Uzkurullah. Nah, uzkurullah. Gerak areling ka Gusti Allah, ulah ngarep bae gitu. Ulah pareureun bae. Itu. Tapi ada mau putra. Qala Syarbini, Imam Asy-Syarbini menjelaskan ar-ruh huwa Jibril. Dalam ungkapan tadi ada Rabbul malaikati waruh, ruh di situ adalah malaikat Jibril. Wa qala ar-ruh malakun ra'suhu tahtal arsy wa rijlahu fi tuhumil artis sabi'ah walahu al-raqsi raqsin kullu raqsin a'zam minad dunya
wa fi kulli ra'sin alfu wajhin wa fi kulli wajhin alfu famin wa fi kulli famin alfu lisanin yusabbihu Allah ta'ala bi kulli lisan alfa naw'in minat tasbih wa tahmid wa tamjid wa li kulli lisan lughah la tushbihu lughatan akhar. Ada yang berpendapat ya, ar-ruh itu adalah seorang malaikat, kepalanya di bawah aras, kepalanya, dua kakinya di batas bumi yang ketujuh, berarti paling bawah, di dasar lapisan bumi ketujuh. Malaikat ini memiliki 1000 kepala. Kebayang. Setiap kepala gedenya lebih gede daripada alam dunia. Aduh, ya Allah. Ya kebayang. Ya untungnya aku lagi bayangkan. Wafi kulli rasin, dan pada setiap kepala ada 1000 wajah. Tuh, malaikat berarti ini berapa wajah tuh? 1000 kepala, setiap kepala 1000 wajah, berarti 1.000.000. Wajahnya 1.000 ke 1000 kan 1.000.000 kan? 1.000.000 wajah, 1.000.000 tuh wajahnya. Wa fi kulli wajhin alfu famin, setiap wajah 1000 mulut-mulutnya 1.000.000. Wa fi kulli famin alfu lisan, setiap mulut itu ada 1000 lidah, berarti 1 triliun. Lidahnya ada 1 triliun. Ia bertasbih kepada Allah bikulli lisanin, ya, dengan setiap lidah 1000 macam tasbih dan 1000 macam tahmid, juga tamjid. Tamjid itu maksudnya kata-kata yang mengagungkan kepada Allah. Setiap lisan itu ada bahasa yang satu bahasa dengan yang lainnya tidak sama. Jadi itu yang 1 triliun bahasanya tidak ada yang sama. Malaikat kan saya berinjika. Yang hiji. Usaha harus khusus teh. Fa'idha fataha afwahu bitasbih kharat malaikatus samawat as-saba sujjadan. Apabila malaikat itu membuka mulutnya dengan bertasbih, maka semua malaikat langit yang 7 tersungkur sujud. Pakai sujud. Makhafata antukhriqahum anwar afwahi, karena takut kalau ke sujud tidak tiarap ya, namun tertiarap khawatir terbakar oleh cahaya dari mulut malaikat ini. Malaikat itu dari cahaya, ini bisa terbakar oleh cahaya gitu. Ini nanti jawaban benar harusnya. Pernah dulu ada yang nanya, neraka itu dari api, nanti setan itu akan dimasukkan
ke neraka, disiksa di neraka. Apakah setan itu merasa sakit ketika dimasukkan ke dalam neraka? Kan sama-sama dari api gitu. Ini terus akhirnya ini susah dijawab oleh para ulama. Akhirnya tanya kepada Abu Nawas, mana sih orang yang tanya? Terus digandeng Abu Nawas gede gitu tuh ya, dipukul keringlang di capok. Nyari-nyari seorang sarwan gitu. Kamu badannya dari sama ini kan fisiknya dari saya. Ternyata kan kamu merasakan sakit. Ya gitu sama saja. Walaupun yang namanya setan iblis itu dari api, besok kalau dimasukkan ke dalam neraka disiksa, ya terasa sakitnya. Buktinya kamu dengan saya fisiknya sama, ketika saya tampar kamu ngerasa sakit. Nah ini dalilnya gitu kata ulama. Pintar ulama. As-sadisah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang keenam adalah lafadznya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wa ma'nal azim al-baligh fi aqsa maratibil azamah. Arti dari kata al-azim yang maha agung di sini, al-baligh fi aqsa maratibil azamah adalah yang telah sampai kepada penghujung dari tingkatan kemahabesaran, sudah nyampe puncak. Itu al-azim itu makom keagungan yang paling puncak, dan itu hanya Allah. Wa huwa allazi la yatasawwaruhu aqlun, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Sejauh mana keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akal kita tidak akan dapat menjangkaunya. Jadi tidak hanya seperti dalam ungkapan sebatas mata memandang, sebatas mata memandang, kadang akal masih bisa menjangkau. Cuma mata kita tidak bisa nyampe, tapi akal bisa. Tetapi kalau ini Allah itu Al-Azim, berarti Allah itu adalah zat yang telah nyampe derajat keagungan yang ujung. Akal pun tidak sampai, tidak mampu untuk memahaminya karena terlalu jauh, gak bisa ngukurnya. Tapi manusia itu ngerasana panghebatna, padahal Gusti Allah ngerasana panghebatna. Gak ada apa-apanya. Akalnya sendiri bila meneliti atau berupaya untuk memahami sejauh mana keagungan Allah, tidak akan mampu. Maqala subhanallah wa bihamdihi hurisat lahu nakhlah minafil jannah. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi, maka ditanamlah satu
pohon kurma di surga. Pada mereka subhanallah walhamdulillah. Ya, sekali katanya di pangpelatkan Gusti Allah. Bisa tangkap tapi tetap kiam. Ya, maka ketika Nabi Muhammad Isra itu Nabi Adam pesan, Muhammad sampaikan kepada umatmu, kepada anak-anakku, surga itu masih kosong. Muhammad banyaklah membaca itu subhanallah walhamdulillah dan seterusnya atau hauqalah, biar nanti ada tanamannya di sana. Coba sekarang kalau kita punya rumah macam-macam tanamannya kan senang, tapi rezeki ya makan dulu. Juang mulai sore, mulai Hari itu tunduk. Rezeki yang pasti rezeki. As-sabi'ah astaghfirullah, ya kan bisa sambil nyangkut, sambil jualan, sambil memblok buat kata bisa. Nah, jadi terkudu silau karena mesilau baik pekerjaan rumahnya pokok Bercakar kan. karena pokok ke maca tasbih kan melakor pokok. Padahal nggak harus seperti itu dalam pelaksanaan. Bari ngaliwat bisa maca tasbih kan, bari goreng lain bapak. ada gue mau jamaah sih. Ashabi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubah. Yang ketujuh adalah ungkapan astagfirullah, aku mohon ampunan ya Allah yang maha besar, di mana tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup, maha berdiri sendiri, dan aku memohon kepadanya diterimanya tobat. Itu al-maghfirah, mohon ampunan dosa, wal inqal minal ma'asi, minta diselamatkan dari beraneka ragam maksiat, wa fi ba'din nusahi ba'da dzalik ziyadah wal maghfirah. Sedangkan di sebagian salinan kita ada tambahan wa as'aluhu taubah wal maghfirah. Sedangkan di dalam ihya tidak ada. Yang kedelapan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Kau berikan. Kalau sudah nasibnya itu untuk kita, nggak ada yang bisa menghalang-halangi. Ulah sieun teu kabagian. Yang itu sama kan sieun teu kabagian. Gak apa-apa dah, terserah. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberi sesuatu yang memang oleh Allah dicegah. Dasarnya bukan nasibnya kita. Tetap saja mau nyampe di belahan kawas rumah. Wala raja lima qadaita, tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah Allah putuskan. Sudah, kalau sudah jadi keputusan Gusti Allah, ya sudah, maka kudu ridho. Saya yang ridho dengan apa keputusan Gusti Allah. Makanya ternyata rahasianya apa? Iman bil qada'i wal qadar ditaruhnya di belakang, ternyata itu paling susah. Kalau disebutkan rukun iman, apal KPK. Tapi coba narima dengan keputusannya Gusti Allah itu susah.
Tutilok sholat, lancar-lancar pae, rezekina, berlimpah, aing sholat pae. Gitu. Gitu. Kadang gitu tak. Rezekina salah salah. Nah, wala yang mau dal jati mingkal jat. Ai wala yang mau dal hina indaka hinahu al jatu itu tidak mesti artinya kakek. Jadun ada artinya kakek. Kalau jidun kesungguhan. Cuma biasanya orang Balawi ngomong kakek itu pakainya malah jid. Justru kalau kakek itu pakainya jad. Sebab jid ente siapa? Padahal kalau jid itu artinya sungguh-sungguh. Kalau kakek pakainya jadun. Banyak ayo mah. Saya sering dengerin tuh. Jadi kalau jid itu artinya kesungguhan. Kalau yang artinya kakek mah jadun. Jid mana? Jidun. Kesungguhan sungguh-sungguh manjat manjat. Tertukar. Mana yang faudal jati mingkal jatuh. Yang memiliki kekayaan tidak ada manfaatnya di sisi Allah mah. Kekayaannya itu kecuali kekayaannya digunakan untuk ibadah, untuk ketaatan. Itu wa innama yanfa'ul amal bi ta'atik. Bermanfaat itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Di situ mingkanya bimakna indaka. Jadi jangan mentang-mentang kaya, dan Gusti Allah mah butuh. Tuh, wala yang fa'u mingkal, yang fa'u daljat mingkal jat. Atase Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallam. Wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Ini sholawat yang ke-9. Yang ke-10, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan asma Allah, di mana bersama asmanya apapun yang ada di muka bumi ini tidak bisa memberikan bahaya. Begitu juga apa yang ada di langit. Dialah Allah yang maha mendengar juga maha mengetahui. Wa hadhil kalimat mukhalifah lima fil ihya. Kalimat-kalimat ini berbeda dengan yang ada di kitab Ihya urutannya. Jadi enggak seperti ini. Kalau ini kan urutan yang ke-1 ini, yang kedua ini, enggak ada masalah sebetulnya berurutan. Wa ba'dul kalimat juga sebagian kalimat. Wa fihi wa hadhil kalimat asyara. Tuh kalau di Ihya gini. Urutan yang pertama la ilaha illallah sampai akhir. Ini sama bila mukhalafah. Terus yang keduanya subhanallah walhamdulillah sampai akhir. Tidak ada al-aliyil azimnya. Yang ketiga subuhun quddus rabbul malaikati wa ruh. Ini sama. Tidak beda. Bila mukhalafah berarti tidak beda. Yang keempat subhanallahil azim wa bihamdih. Yang kelima astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa salut taubah. Yang keenam Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa' dzal jad minkal jad. Yang ketujuh la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Yang kedelapan bismillahilladzi la. Jadi bismillahilladzi la ilaha illallah ini bismillahilladzi la yadun ini kedelapan.
Yang kesembilannya malah yang sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad abdika. Nah ini sholawatnya kauliyah ini. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma ya Allah sholli, mudah-mudahan kau memberikan rahmat, mencurahkan rahmatnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang merupakan hambamu dan nabimu dan utusanmu, an-nabi yang jadi nabi, al-ummi yang ummi. Ummi banyak orang mendapatkan apa itu penjelasan ummi itu artinya yang tidak bisa membaca dan menulis. Tetapi kalau menurut Imam Sahrawati di dalam kitab Al-Ariful Al-Arif, al-ummi wal mansub ilal Kanjeng Nabi Muhammad itu disebut al-ummi itu adalah dia itu merupakan induk. Ummi itu bangsa induk. Ini ya tambah pengetahuan. Ummi itu al-mansub ilal ummi, yang dinisbatkan kepada induk. Nabi Muhammad itu merupakan induk segalanya. Disebut ummi li'annahu ummul khaliqah, ialah induk penciptaan. Sumber. Karena makhluk Allah asal usulnya dari Nur Muhammad. Dan juga beliau dikatakan ummi li'annahu wulida fi ummil qura, karena beliau dilahirkan di Ummul Qura yaitu Makkah. Maka beliau dikatakan al-ummi. Ini lebih enak. Jangan sampai kemudian Nabi itu bisa baca, itu bisa. Tuh, nanti pinteran kami. Nah, itu tuh akhirnya. Harusnya diartikan, jangan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nabi tidak pernah baca tulis gitu. Kalau diartikan tidak bisa baca, tidak bisa menulis, jadinya tuh negatif. Kalimatnya cobalah, tidak pernah membaca. Memang Nabi tidak pernah membaca. Semua yang ada pada Nabi murni wahyu dari Allah, bukan hasil membaca. Dan tidak pernah menulis Kanjeng Nabi. Kalau mau mengirim surat, nyuruh sahabatnya, diantaranya Zaid bin Sabit. Maka Al-Quran bukan tulisan Kanjeng Nabi. Jadi terjemahannya itulah yang enak. Al-ummi adalah yang tidak pernah membaca dan tidak pernah menulis. Artinya tidak pernah baca kitab-kitab sebelumnya. Nabi tahu itu adalah memang murni wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pula diterjemahkan ummi tidak bisa baca dan tulis. Kalau ummi untuk saya tidak ada masalah. Ya, nanti kesannya tidak negatif. Summa qala al-musannif wa in qara'tal musabbi'at al-ashr atau musabba'at. Kemudian Imam Al-Ghazali, andaikan Anda membaca al-musabba'at yang 10, yaitu yang dihadiahkan Nabiullah Khadir alaihi salam kepada Ibrahim At-Taimi. Nah ini Ibrahim At-Taimi ini wali besar, tapi jarang yang tidak tahu, jarang yang tahu. Padahal ini tabi'in. Maka saya sering katakan, para wali itu sebetulnya mastur, dunia dirahasiakan oleh Allah. Andaikan ada wali yang ditampakkan oleh Allah, maka oleh Allah akan ditutupi dengan ilmu. Contohnya Al-Imam Syafi'i, itu wali, ditutupi oleh Allah dengan keilmuan. Itu
Wali itu tidak ada apa itu urusannya dengan kesaktian lain. Walaupun memang wali ada yang sakti. Kebanyakan kita itu kan kalau ada kata-kata wali, wah sakti. Enggak ada urusannya. Ya kalau saya Abdul Qadir Jilani, iya memang itu wali yang sakti. Tapi lihatlah, Uwais Al-Qarani, dia wafat sebagai syuhada. Banyak panah yang menembus tubuhnya, kan nggak sakti. Jadi jangan. Dan orang sakti belum tentu wali, dan wali belum tentu sakti. Terus gimana? Wali itu orang yang takwa kepada Gusti Allah. Itu patokannya yang benar. Pokoknya nama patokan anak lo bicarakan aku pamajikan anak eta wali. Iya. Murid. Wali benar. Wali Suami yang sabar sama istrinya jadi wali. Wali santri. Paling sabar. Istri yang sabar sama suaminya, insya Allah anaknya pada jadi. Gitu tuh. Jadi itu balasan Gusti Allah loh. Ini suami sabar sama istrinya, insya Allah jadi wali. Sabar. Sabarnya tadi ibu. Istri sabar sama suaminya, gitu. Suami padahal enak baik. Padahal Kali takol bae dekat. sabar, insya Allah anaknya jadi. Gitu. Jadi nyelok-nyelok sabar lagi. Sabar. Sabar jadi Ini kita bisa. Tapi mari aku maafkan. Ini jam berapa nih? Udah belum? Terus, nah ini Ibrahim At-Taimi, dia tabi'in, wafat karena dipenjara oleh seorang raja. Raja ini sebetulnya mau menangkap Ibrahim An-Nakha'i, cuma salah tangkap. Putusan raja itu menyatakan, apakah Anda itu Ibrahim? Ya, aku Ibrahim. Terus dibawa, terus itu tuh dipanas, apa sih, semacam disalib gitu, disiksa, diterik matahari, sampai ibunya sendiri ketika menjenguk tidak mengenalinya karena sudah berubah. Ini zahid, zuhud, kan tidak sakti itu buktinya. Kalau sakti mah mungkin miles tuh. Tuh, buktinya dia yang terima. Sudah takdirnya Gusti Allah, gimana lagi? Rajanya salah nangkep. Maka ketika Ibrahim At-Taimi ini wafat, rajanya mimpi, hari ini ada salah satu wali Allah meninggal. Terus kata rajanya, apa ada yang meninggal? Kata bawahnya, ya ada.
La haula. Panas sama panas. Kan? Kan? PR tadi ngetik kanan apa entah? Kalimat nukta satu. Ibrahim Al-Haytami. Oh, tapi sana sebalik namanya kan? Punten materi dinten ieu dugi KPR at Taimi. Ibrahim At-Taimi. Taimi. At-Taimi Ibrahim. Ngajak ke atas lagu saya mas saya. Margi nuhunkeun di margi aya sareng sana ibu disonten teuing pada aya acara persiapan pembentukan kepanitiaan HSMT itu disuunkeun dicekapkeun mungkin disambung pertemuan dina Jumat anu baris dongkap acara harus diterima orang tutup doa disanggakeun Ustaz Romron kanggo iki ari nu ya BLT ya BLT disanggakeun Ustaz Romron kanggo tutup acara harus diterima disuruh udah makro tidak ayo kak iya makanya maka Subhanallah. Waalaikumsalam.